Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit, yang sedang menghadapi pergumulan dan berbeban berat pada saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian dan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saatnya kita bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 295 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidap dalam mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allah, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya.
Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1. Marilah kita dengar hukum Tuhan yang ditetapkan dalam ibadah kita pada hari ini, yaitu kitab pertama dan maksudnya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tidak ada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel yang ditetapkan dalam ibadah kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-15. Mari kita membacanya dengan responsorial. Yesus dielukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Kor Remaja.
kita bernyanyi dari jemaat nomor 49 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat. Shalom. Warta jemaat minggu ini dengan topik mengakui kekuasaan Allah. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Palmarum, artinya mari-mari atau palma. Kedua, statistik. Anak lahir pada hari Sabtu 5 April 2025, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak Ciko N.C. Sitompul, Ibu F.V. Gurmanuro, alamat Perum Citra Garden, Klaster Bronce, Astelia, Blok A3, nomor 10. Anak lahir di Rumah Sakit Bersalem Sentosa, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Ketiga, Dewan Penonia. Keempat, Dewan Maperia. Kelima, Dewan Diakonia. Keenam, Kesekretariatan. Ketujuh, pelayanan. A1, ibadah passion. Dalam rangka memperingati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah passion dilaksanakan 3 hari berturut-turut di Gereja Bahasa Batak. Ibadah masuk pukul 19 WITA. Adapun jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, pasien pertama, kor yang mengisi dalam pelayanan yaitu pertama Parokuan, kedua Wilayah Roma, ketiga Ama Ebenezer. Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 16 April, ibadah pasien kedua. Kor yang mengisi acara itu Parokuan,
yang kedua wilayah Kolose, yang ketiga Ama Ebenezer. Yang ketiga hari tanggal Kamis 17 April, pasien ketiga yang mengisi kordi ibadah parokuan wilayah Galilea dan Ama Ebenezer. Adua, Jumat Agung dan Pesta Paskah. Dalam rangka Jumat Agung dan Paskah, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Jumat 18 April 2025, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu dan untuk gospel goa disatukan di HKBP Makassar masuk pukul 9 WITA. Sesudah ibadah dilanjutkan perjamuan kudus yang dipusatkan di gereja bahasa Batak dan pada pukul 14 WITA atau pukul 2 siang. Acara ulau nahoho atau dimohon kepada wilayah untuk menyediakan konsumsi masing-masing. Untuk itu dihimbau kepada semua jemaat yang hari Jumat Agung kita ibadah tetap di bahasa Indonesia ada, tetapi setelah selesai ibadah kita melakukan perjamuan kudus disatukan di gereja bahasa Batak. Yang kedua, pada hari Minggu 20 April 2025 Buha-buha Ijuk masuk pukul 5 WITA itu subuh. Ketiga, pada hari Minggu 20 April 2025 ibadah Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan gereja bahasa Batak dan bahasa Indonesia dan untuk gospel goa disatukan di HKBP Makassar masuk pukul 9 WITA. Yang keempat, pada hari Senin 21 April 2025 ibadah Pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di gereja bahasa Batak masuk pukul 9 WITA pagi. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. Ketiga, sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat 18 April 2025 yang akan datang adalah Jumat Agung. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah selesai kebaktian akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaah yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Ibadah perjamuan kudus dipusatkan di gereja bahasa Batak. 4. Sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing dapat disampaikan ke sintua wilayah masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan mulai hari Sabtu 19 April 2025. Tuhan Yesus memberkati. 8. Pengumuman A1. Ibadah di pos pelayanan goa. Yang pertama pada hari ini Minggu 13 April 2025 paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan goa adalah Kor Parokuan Deborah. Ibadah masuk pukul 18 WITA. Yang kedua, sehubungan Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu 20 April 2025 yang akan datang, ibadah Minggu di pos pelayanan goa disatukan di HKBP Jalan Raja Wali nomor 14 masuk pukul 9 WITA. Kedua, kebaktian pos pelayanan HKBP Parepare. Pada hari ini Minggu 13 April 2025 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan HKBP Parepare yang dipimpin oleh Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora MTH MM dengan liturgi Situa Hasim Manuntari ST. Ibadah masuk pukul 16 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya.
A3, KOR wilayah yang melayani ibadah minggu pada hari Minggu 20 April 2025 yang akan datang. KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. A4, pelantikan panitia tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 13 April 2025, setelah persembahan ketua akan dilaksanakan pelantikan panitia tahun transformasi tahun 2025 oleh Pendeta Resort AKBP Resort Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus memberkati seluruh panitia. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat AKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor TG Guru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Guru Pasaribu. Keempat, Amang Ahama Nurul. Yang kelima, Inang Nyonya W. Neibao KR Guru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Guru Panjaitan. Yang ketiga, Inang Nyonya MP Silitongan E. Guru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SIN Guru Sihaan. Yang kesembilan, Inang Nyonya V. Silabat R. Guru Pakpahan. Yang ke-10, Amang Hasitorus Panen. Yang 11, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Guru Huta Barat. Yang ke-12, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-13, Inang Nyonya Situa W. Purba D. Guru Tamaning. 14, Inang Nyonya TML Guru L. Guru Siregar. Yang ke-15, Inang Nyonya Situa dan Randus P. Tampulur N. Guru Sihaan. Yang 16, Inang Nyonya W. AWR Sitopul UR Guru Simajuta. 17, Amang Situa PRN Sinaga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit akan memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Ulang tahun kelahiran dewasa dan sampai dengan dewasa ada 17 orang. Ulang tahun kelahiran sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Laporan keuangan bulanan bulan Maret 2005 dapat kita lihat di dalam lampiran harta, dan demikian juga perincian saldo kas maupun secara bank maupun daripada bendahara dapat kita lihat di laporan dalam harta, dan demikian juga rekening koran BRI AKBP. Dan ke-9, keuangan minggu ini dapat kita lihat pemasukan dan pengeluaran di warta yang sudah tersedia. Jadwal kegiatan 14 April sampai dengan 20 April 2025 dapat kita lihat di dalam warta. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan.
setiap perjalanan kami dalam bersukacita menuju Tuhan. Tuhan di depan selalu menunjukkan jalan agar kami dapat bisa Tuhan bersyukur atas perbuatan kuasa-Mu kepada kami, bisa kami dari setiap perjalanan hidup kami, dari setiap pekerjaan kami, dan kami bisa bersaksi Tuhan Yesus karena berkat-Mu itulah kami bisa hidup dan bersuka sampai hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu telah menunjukkan hati kami, menyerahkan kami kepada-Mu agar Tuhan bisa berada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan doa kami ini. Amin. Nah, coba kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 68 ayat 25 hingga ayat 36. Mazmur 68 ayat 25 hingga ayat 36 kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Orang melihat perakatanmu, ya Allah, perakatan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Dan berjemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Gerakanlah kekuatanmu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Hadirlah bintang-bintang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa, injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Minggu Palma, Minggu Palma, Minggu Mare-Mare, Minggu bersukacita. Kita diajak mengakui kekuasaan Allah. Akuilah kekuasaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana mengakui kekuasaan Allah kalau kita tidak mengenal, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengerti tentang firman Tuhan? Dikatakan mengakui kekuasaan Allah. Minggu Palmarum, Minggu Palma, Minggu Mare-Mare, kita diajak untuk mengerti, kita diajak agar kita bisa merasakan, agar kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Minggu Palma
minggu terakhir menjelang Jumat Agung. Jumat Agung kita tahu memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Minggu Palma kita diingatkan bagaimana Tuhan hadir, bagaimana Tuhan menolong umatnya yang berseru kepadanya. Seperti mana yang kita baca tadi di dalam Efesia, bersorak-sorai, putri Sion, putri Yerusalem bersorak-sorai menyambut kedatangan Raja, yang telah lama ditunggu-tunggu, menyambut kedatangan Raja yang sangat dirindukan. Mereka atau orang banyak datang dan menentangkan daun palma. Sebagian kalau lihat kita baca di dalam Markus dan Matius, di sana dijelaskan juga, dan juga membuat kain penyambutan untuk raja yang besar. Oleh karena itu, mengaku kekuasaan Allah, pemazmur di sini sangat menyambut, atau pemazmur di sini sangat mengucap syukur karena kita lihat di dalamnya puji-pujian, memuji kemenangan umat Tuhan. Itu yang dirasakan oleh pemazmur di sini. Kehadiran Tuhan, di pertolongan Tuhan kepada dia pada waktu sesat. Jadi simbol kemenangan ini ditandai dengan tabut Allah. Tabut Allah membuktikan itu sebagai simbol kehadiran Tuhan. Kita tahu tabut perjanjian Allah, ketika tabut berada di tengah-tengah bangsa Israel, itu pertanda atau simbol kehadiran Tuhan ada di sana. Jadi mereka bernyanyi karena tabut sebagai bukti kehadiran Allah ada di sana, membuktikan dan terlihat, dan dia merasakan kemenangan bagi umat Tuhan. Allah hadir menolong, Allah hadir memberikan kekuatan, Allah hadir memberikan uluran tangan kepada pemazmur. Itu yang dirasakan di sini. Jadi dia mengatakan, mengingat bagaimana Allah, kehadiran Allah memberikan kuasa, menolong pemazmur, memberikan kemenangan di kehadirannya, sehingga dia bersukacita. Jadi kita juga diajak untuk merasakan, untuk menikmati bagaimana Tuhan menolong kita di sepanjang perjalanan kita. Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan juga Allah adalah penebus sejati bagi seluruh manusia. Ia yang menebus sekali untuk selama-lamanya. Itu akan kita rayakan hari Jumat, Jumat Agung. Seperti yang saya jelaskan, saya terangkan kepada anak remaja, biasanya di pada minggu Pasion, minggu hening, minggu untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus, tiada ketawa, tidak ada yang bersuara kencang-kencang, tidak ada. Kalau dulu di Lagu Putih, kalau ada di sini orang Lagu Putih, ketika saya bersekolah di Lagu Putih, di sana tidak ada pesta. Pesta diadakan pada saat itu, hanya mengarahkan hati dan pikiran
Gimana Tuhan menderita oleh karena dosa-dosa manusia. Gimana Tuhan memberikan dirinya, dia menanggung beban yang aturan kita tanggung, yang aturan kita disalibkan karena dosa-dosa kita. Ini tidak. Yesus, ia menebus segala dosa-dosa kita sekali untuk selamanya. Untuk itulah segala ciptaannya, segala orang yang mengerti tentang penderitaan Yesus di sini bersukacita. Bagaimana pemazmur bersukacita yang sungguh-sungguh mengakui kemuliaan Allah dan tunduk kepada otoritasnya. Dan juga itulah yang disuarakan bagi kita di minggu ini, agar kita bisa merasakan, kalau bahasa Latin dikatakan makilalah, merasakan gimana Tuhan mengenal kasihnya terhadap kita. Mengapa pemazmur mengajak orang-orang untuk memuji dan menyembah Allah? Mengapa dia? Di sini tegas dikatakan Allah menanggung beban, Allah menanggung segala kesulitan kepada pemazmur, yaitu Daud atau David di sini. Allah mau memberikan kekuatan dan perlindungan kepada Daud. Dia terlepas dari mara bahaya. Dia terlepas dari segala kekuatan dan kejahatan yang mengganggu dia. Itu sebabnya dia bersukacita. Karena dia telah merasakan itu, dia harus bersaksi kepada semua orang apa yang dia terima, apa yang rasakan, dan juga apa yang dilakukan Tuhan terhadap dia. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang sama sering kita alami. Allah yang Maha Kuasa mampu menolong dan menopang kita dalam menghadapi masa-masa sulit yang sedang kita hadapi. Bagaimana saudara-saudara? Apakah percaya bahwasanya Allah mampu menolongmu? Apa Allah bisa mengangkatmu dari penderitaan? Itulah yang mau kita saksikan di dalam hidup kita. Ketika kita merasakan kuasa Allah, kuasa Tuhan menolong kita, kita harus bersaksi kepada semua orang betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Di sini Allah membebaskan dari segala pergumulan hidup kita yang sangat berat. Karena itulah layaklah Allah menerima pujian, layaklah Allah menerima hormat oleh karena kekuasaannya yang sangat dahsyat bagi kita. Jika Allah telah menjawab dan menolong kita di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, lantas apakah yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan? Apakah yang pantas kita berikan kepada Dia? Tentu kita harus meniru seperti yang dikatakan pemazmur di sini. Di situ Mazmur mengatakan pertama, kita mengakui kuasa Allah. Kita harus mengakui, jika kita percaya kepadanya, maka seutuhnya kita menggantungkan iman dan pengharapan kita kepada kuasa Allah saja. Jika kita percaya kepada Allah yang menolong kita, jika kita percaya akan kuasa Allah, kita harus menggantungkan iman pengharapan kita
hanya kepada kuasa Allah saja. Itu yang dikatakan. Kedua, kita lihat di sana adalah kita mengakui dan mempercayai kedahsyatan Allah. Allah Maha Dahsyat. Di tempat kudusnya Allah bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sanggup dilaksanakan oleh manusia. Allah dari Maha Kudusnya di sini memerintah seluruh ciptaannya untuk bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah berkuasa mengatur jalannya kehidupan dunia dan segala isinya oleh kekuasaan Tuhan, membuat kita terheran-heran karena Dia sanggup membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Itulah yang ditunggu semua manusia. Kalau kita menderita, kalau kita menghadapi sesuatu yang menurut kita tidak mampu kita menghadapinya, Tuhan menolong kita. Tuhan akan menggantikan, menukar itu menjadi indah bagi kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Karena itulah umat Tuhan memberikan pujian, memberikan hormat, memberikan kemuliaan kepadanya atas semua tindakan dan karya Tuhan yang kita lihat. Di sini pemazmur, kelepasan dan pertolongan Allah yang nyata menunjuk kepada kemenangannya di masa yang akan datang. Itulah yang kita rayakan, itulah yang kita syukuri di dalam hidup kita ini. Karya yang dibuat oleh Tuhan dalam penebusan akan dosa-dosa kita. Pengenalan terhadap Allah yang benar akan membawa pujian dan penyembahan yang indah, yang bergema. Pemazmur mengenal bahwa Allah itu sungguh besar dan tak tertandingi. Justru kita, itulah yang kita nyanyikan, betapa indah kasih Tuhan, betapa indah perbuatan Tuhan kepada kita. Dan juga yang dinyanyikan para remaja tadi, pemazmur mengenal bahwa Allah itu sungguh besar, tak tertandingi. Allah itu sungguh ajaib, bahkan hadir untuk mengajar lebih lagi melalui Roh Kudusnya kepada orang-orang yang belum mengenal Dia, dan juga Roh Kudusnya kepada kita hadir agar kita juga bekerja, melayani Tuhan di dalam gerejanya dan juga di mana juga kita berada. Lewat lagu pujian kita, para adik-adik kami remaja, lewat pujianmu kamu hadir melayani, menunjukkan kepada orang yang mendengar kuasa Tuhan. Itulah membawa kalian bisa berdiri memuji nama Tuhan. Apakah semakin mengenal Allah kita semakin teguh, semakin berpengharapan kepada Dia? Apa kita semakin memuji Tuhan setelah kita mendengarkan kesaksian pemazmur pada saat ini? Apakah kita semakin rindu kepada Tuhan dan semakin dekat kepada Dia untuk menyembah Tuhan atas kuasa Tuhan yang kita rasakan pada saat ini? Kalau kita termotivasi dengan apa yang kita rasakan, saudara-saudara yang kekasih, ikutlah, agungkanlah nama Tuhan, nyanyikanlah Dia dengan nyanyian pujian, dengan nyanyian yang baru untuk Tuhan. Nyanyian yang baru dikatakan bukan hanya lagu baru-baruan, tidak, tetapi nyanyian yang baru, hati yang baru,
hati yang sudah diperbarui oleh Tuhan untuk datang menyembah Tuhan. Itulah hati yang baru, itulah nyanyian yang baru. Jika itu iya, lanjutkanlah perjalanan yang indah itu untuk melayani setiap orang bertemu denganmu, agar Tuhan termulia, terhormat, agar kuasa Tuhan diketahui dan dirasakan semua orang. Mari saudara-saudara, jangan dengarkan kata dunia ini, tetapi dengarkanlah Roh Tuhan bekerja di dalam hatimu, menggerakkanmu, memotivasimu untuk melayani Tuhan di setiap hari sepanjang hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang hadir pada hari ini untuk mengajar kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, ajarlah kami agar kami memakai hati dan pikiran kami setelah kami mengenal Tuhan, setelah kami merasakan kuasa Tuhan di dalam hidup kami dapat bersaksi Tuhan tentang kedahsyatan-Mu di dalam hidup kami, membentuk kami menjadi anak yang setia, membentuk kami menjadi orang yang merendah hati seperti Tuhan Yesus yang datang merendahkan hatinya demi anak-anak-Mu yang berdosa, demi menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami tahu Tuhan, karena dosa kami sebenarnya kami yang terhukum di dalam itu, tetapi karena kasih-Mu Tuhan terhukum karena dosa kami. Kami sangat bersukacita Tuhan menerima pengampunan-Mu, dan ajarlah kami Tuhan agar kami dapat bersaksi seperti pemazmur di sini dan juga mengajak orang-orang yang belum datang kepadamu agar mereka Tuhan mengenal Engkau dan mereka juga menikmati kebesaran-Mu, kehadiran-Mu, dan juga Tuhan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami membawakan kegiatan kami pada minggu ini di pertanyaan pasion yang akan kami adakan di hari Selasa, Rabu, dengan hari Kamis. Agar kami Tuhan di pertanyaan pasion itu dapat merasakan betapa beratnya Tuhan menghadapi siksaan oleh karena dosa-dosa kami. Setelah kami Tuhan mengetahui dan merasakan itu, kami berubah meninggalkan sifat-sifat yang buruk dan juga melangkah dengan sifat yang baru yang dari Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk membawa teman-teman kami juga agar Tuhan mereka merasakan betapa kasih-Nya Tuhan kepada semua umat yang ada di dunia ini. Pelayanan kami Tuhan nanti di Goa, dan juga pelayanan kami Tuhan nanti di Parepare, kami di Parepare. Di kegiatan itu Tuhan hadirlah agar kami Tuhan semakin bersemangat membawa firman-Mu di tengah-tengah pelayanan kami. Setelah teman-teman kami yang ada di Goa dan juga di Parepare merasakan kasih-Mu, mereka Tuhan bisa bersaksi tentang kehadiran Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga saudara-saudara kami yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Raja dan sebagai Tuhan bagi mereka, agar mereka Tuhan dapat mengenal-Mu oleh karena kesaksian saudara-saudara kami di sana. Tuhan, juga kami bawakan saudara-saudara kami, orang tua kami, dan juga keluarga kami yang sedang sakit, yang berada di
di dalam perawatan di rumah dan juga yang ada di rumah sakit, tolong Tuhan berkati mereka. Berkati tangan-tangan dokter yang memeriksa penyakit mereka, agar mereka Tuhan bisa segala penyakit yang diperiksa dapat diobati, sehingga saudara-saudara kami Tuhan bisa berkumpul seperti kami di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, juga kami bawakan kepadamu saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, dari tanggal 14 hingga tanggal 20 April. Tuhan berkati mereka, berikan umur panjang, berikan kepada mereka Tuhan apa yang dibutuhkan sehari-hari, agar mereka Tuhan dapat bersuka cita. Terlebih kesehatan kepada mereka Tuhan. Ingatkan Tuhan mereka setelah Tuhan memberikan umur panjang kepada mereka, agar mereka bersujud, berterima kasih, mensyukuri pemberian Tuhan kepada mereka. Juga Tuhan, ulang tahun pernikahan buat saudara kami, Tuhan berkati menjadi keluarga yang baik, yang takut kepada Tuhan. Kukuhkan mereka Tuhan di dalam keluarga, agar menjadi keluarga yang layak ditiru sebagai keluarga Kristen, yang merasakan kasih-Mu di dalam rumah tangga, yang memelihara cinta kasih-Mu Tuhan di dalam keluarga itu. Kami tahu Tuhan, setiap keluarga pasti mengalami banyak tantangan dari diri dan juga dari luar diri mereka. Tetapi karena Tuhan mempersatukan mereka, Tuhan bisa saling menolong, bisa mereka saling mengasihi. Terlebih Tuhan, dalam rumah tangga mereka menjadi pancaran kasih dari Tuhan yang layak ditiru. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami yang ada hari ini Tuhan, yang merindukan sapaan firman ini Tuhan Yesus, ketika kami nanti pulang ke rumah kami masing-masing, membawa firman-Mu ke rumah kami Tuhan, menjadi kekuatan kami, menjadi sukacita kami, sehingga kami Tuhan dapat bersukacita memuliakan Engkau di sampai akhir hidup kami. Ampuni kami Tuhan atas segala kekurangan kami, agar kami Tuhan bersukacita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengadap doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan lewat lagu pujian nomor 247B.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera, kita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.